Salve saudara-saudari, saya mengajak kita untuk membahas perawan Maria dan misteri di hari suci. Yang pertama, mari kita lihat dalam Kamis Putih, Maria dan perjamuan cinta. Pada Kamis Putih, Yesus mengadakan perjamuan terakhir dan menetapkan Ekaristi serta imamat suci. Walaupun Maria tidak hadir secara fisik di dalam ruang atas, namun sebagai bunda yang telah membentuk pribadi Yesus dalam rahimnya, Maria berada di pusat misteri ini secara rohani. Maria adalah tabut perjanjian baru yang telah mengandung roti hidup. Ketika Yesus menyerahkan dirinya dalam rupa roti dan anggur, Maria mengenang janji yang telah ia berikan sejak fiatnya di Nazaret. Terjadilah padaku menurut perkataannya. Maka Kamis Putih menjadi kenangan akan cinta kasih total, dan Maria adalah saksi bisu dari totalitas cinta ilahi itu. Dia telah mempersiapkan tubuh yang akan dikurbankan. Tubuh itu berasal dari diri. Yang kedua, Jumat Agung. Maria di bawah salib. Hati yang dipegang. Pada Jumat Agung atau Jumat Sengsara, Maria berdiri di bawah salib, diam namun penuh penderitaan. Injil Yohanes mencatat dengan jelas, dan dekat salib Yesus berdiri, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Yohanes bab 19 ayat 25. Maria tidak lari, dia tidak memberontak. Dia merangkul penderitaan putranya sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Di momen ini, Maria menjadi bunda penderitaan, Mater Dolorosa, Corredemptrix, cum redemptor, dalam arti bahwa ia mengambil bagian secara unik dalam penderitaan Kristus. Hatinya ditikam sebagaimana nubuat dari Simeon. Dan ia memberikan kembali putranya kepada Bapa dalam pengorbanan sempurna kasih. Dalam penyerahan Kristus, Maria juga menyerahkan dirinya sepenuhnya. Ia kehilangan putra satu-satunya, namun memperoleh umat manusia sebagai anak-anaknya. Inilah anakmu, inilah ibumu. Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Yang ketiga dalam Sabtu Suci, Maria dan malam pengharapan. Sabtu Suci adalah hari sunyi. Tubuh Kristus dibaringkan di kubur. Para murid tercerai-berai dan diliputi ketakutan. Namun gereja percaya bahwa pada hari ini iman Maria tetap menyala. Seperti satu-satunya pelita yang masih menyala di tengah kegelapan. Ia tidak putus asa. Ia mengingat sabda putranya tentang kebangkitan, dan dalam keheningan Maria menantikan dengan percaya. Maria menjadi lambang gereja yang bertekun dalam pengharapan. Dalam hatinya, liturgi Paskah sudah mulai bergema sebelum lonceng Paskah dibunyikan. Dalam kesenyapan makam, Maria merenungkan misteri kebangkitan yang akan datang dan menjadi bunda gereja dalam pengharapan. Saudara-saudari, Tri Hari Suci bukan hanya kenangan atas peristiwa lampau, tapi perjumpaan rohani dengan Kristus yang menderita, wafat dan bangkit. Dan dalam seluruh misteri ini, hadir sebagai bunda, sebagai murid. Maria hadir sebagai bunda, sebagai murid sejati, dan sebagai teladan iman. Dialah sosok yang paling tahu bagaimana mencintai Kristus secara total, dalam penderitaan, dalam kesunyian, dan dalam kebangkitan. Selamat Hari Raya Paskah.